Kupermalukan suamiku bersama selingkuhannya, tepat di acara resepsi ulang tahun pernikahan. Namaku Maya. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Bandar Lampung, tepat di pinggiran kota yang masih menyisakan sedikit kehijauan dan udara segar. Rumah ini adalah hadiah pernikahan dari keluarga suamiku, Fadil. Meski bukan rumah besar atau mewah, ia cukup nyaman untuk kami berdua. Aku lahir dan dibesarkan di Lampung, di sebuah desa kecil bernama Terbanggi Besar. Ayahku seorang petani, sementara ibuku menjual kue tradisional di pasar. Mereka mengajarkanku nilai-nilai hidup yang sederhana namun kuat. Kerja keras, hormat kepada orang lain, dan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Kehidupanku berubah ketika aku bertemu Fadil 5 tahun lalu. Ia adalah pria mapan, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta di kota. Keluarganya terpandang, dengan ayahnya yang memiliki bisnis kontraktor dan ibunya seorang pengusaha butik ternama di Lampung. Awalnya, aku ragu bisa cocok dengan keluarga seperti itu, tapi mereka menerimaku dengan hangat. Setidaknya, itulah yang kurasakan di awal. Fadil adalah tipe pria yang tampak sempurna di mata semua orang. Tampan, cerdas, dan selalu tahu apa yang harus dikatakan agar orang merasa dihargai. Saat kami pertama kali bertemu di sebuah acara reuni sekolah, ia langsung membuatku jatuh hati dengan caranya mendengarkan ceritaku tentang masa kecilku di desa. Ia tertawa saat aku bercerita bagaimana aku pernah jatuh ke lumpur sawah karena terlalu semangat membantu ayah memanen padi. "Kamu unik," katanya waktu itu. Dan entah kenapa kalimat itu membuatku merasa spesial. Namun, akhir-akhir ini, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kami. Fadil menjadi lebih dingin, lebih jarang pulang ke rumah, dan bahkan seringkali mengabaikan panggilan teleponku. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya. Barangkali ia sedang sibuk dengan pekerjaan atau tekanan dari atasannya. Tapi, semakin hari, perasaan gelisah itu semakin kuat, hingga suatu malam, aku tidak bisa lagi menahannya. Itu terjadi ketika aku sedang membersihkan meja kerjanya. Aku hanya ingin merapikan ruangan itu karena sudah seminggu lebih ia tidak pulang ke rumah. Di tengah-tengah tumpukan dokumen, aku menemukan ponselnya. Layarnya menyala, dan tanpa sadar, aku membuka notifikasi chat yang muncul. Awalnya aku tidak berniat untuk mengintip, tapi rasa penasaranku mengalahkan logika. Chat itu dari seorang wanita bernama Sari. Isinya membuat darahku berdesir dingin. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku kangen kamu." Aku membeku. Tangan bergetar, napasku tersengal. Chat lain muncul, satu demi satu. Semuanya penuh dengan kata-kata mesra yang tidak seharusnya keluar dari mulut istri orang. Ada juga foto-foto mereka berdua, meski terlihat seperti diambil diam-diam. Foto-foto itu menunjukkan mereka sedang makan, malam romantis di restoran, berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, bahkan saling bergandengan tangan. Aku merasa seperti disambar petir, tubuhku gemetar hebat, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin pria yang dulu begitu lembut padaku bisa melakukan ini? Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Mungkin Sari hanya teman kantor yang terlalu akrab. Mungkin saja Fadil tidak menyadarinya. Namun, semakin aku mencoba berpikir positif, semakin dalam luka itu menusuk hatiku. Esok harinya, aku mencoba menghadapinya secara langsung. Aku menunggunya di ruang tamu, berdebar-debar, takut akan jawaban yang akan kudengar. Ketika dia akhirnya pulang larut malam, wajahnya tampak lelah, tapi aku memaksakan diri untuk bertanya. "Fadil," panggilku pelan, suaraku bergetar. "Ada yang ingin aku bicarakan." Ia melepas dasinya dan duduk di sofa, tampak tidak sabar. "Apalagi Maya, aku capek sekali hari ini. Aku menemukan chatmu dengan Sari," kataku akhirnya. Suaraku hampir tidak terdengar. Wajahnya berubah pucat seketika. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu mencoba tertawa, meski terdengar dipaksakan. "Oh itu hanya teman kantor biasa, jangan terlalu serius Maya." "Teman kantor?" ulangku, suaraku meninggi. "Lalu kenapa ada foto kalian berdua?
Kenapa dia memanggilmu sayang? Fadil menghela napas panjang, lalu bangkit dari sofa. Maya, aku tidak punya waktu untuk ini. Kalau kamu terus membesar-besarkan masalah kecil begini, bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Kata-katanya seperti pisau yang menyayat hatiku. Masalah kecil? Apakah ia benar-benar menganggap perselingkuhan sebagai masalah kecil? Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam itu, kami tidur dalam diam, tapi hatiku terasa seperti pecahan kaca yang tersebar di mana-mana. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan tekanan dari keluarga besar Fadil. Ibu mertuaku, Bu Ani, datang ke rumah dengan wajah cemas. Maya, apa yang terjadi antara kamu dan Fadil? Dia bilang kamu terlalu posesif dan sering berprasangka buruk, katanya. Nada suaranya penuh kekecewaan. Aku hanya ingin tahu kebenaran, Bu, jawabku, mencoba menahan air mata. Apa salahnya jika aku ingin suamiku setia? Setia? Tentu saja Fadil setia. Kamu terlalu sensitif, Nak. Coba lihat dirimu. Apakah kamu sudah cukup baik untuknya? Pekerjaanmu cuma di rumah, sementara dia harus bekerja keras untuk membiayai kalian berdua. Jangan sampai gara-gara kamu, nama baik keluarga kami rusak, ujarnya. Tajam aku terdiam. Kata-katanya seperti cambukan yang membuatku merasa rendah diri. Apakah aku benar-benar gagal sebagai istri? Apakah aku pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit malam yang gelap. Bintang-bintang tampak redup, seolah turut merasakan beban yang kurasakan. Aku tahu satu hal. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut tanpa perlawanan. Aku harus menemukan cara untuk membuat Fadil merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Dan aku mulai merencanakan sesuatu. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang campur aduk. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar seperti roda yang tak kenal henti. Semalam, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan chat-chat mesra antara Fadil dan Sari terus menghantuiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca buku atau mendengarkan musik, tapi semuanya sia-sia. Pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Bagaimana caraku membuat Fadil merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan? Aku memutuskan untuk tidak diam saja. Aku tahu, jika aku hanya menangis di rumah atau marah-marah tanpa bukti, semua orang akan menyalahkanku, terutama keluarga besar Fadil. Mereka pasti akan mengatakan bahwa aku terlalu cemburu atau posesif, sementara Fadil akan tetap dipuja sebagai suami yang sabar dan penuh pengertian. Tidak. Aku tidak ingin menjadi korban dalam cerita ini. Aku harus membuat mereka semua tahu kebenaran. Dan aku punya rencana. Beberapa minggu lagi adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Keluarga besar Fadil sudah merencanakan acara besar-besaran untuk merayakannya. Resepsi mewah di salah satu hotel terbaik di Lampung, dengan undangan dari kerabat, teman, hingga kolega bisnis Fadil. Awalnya, aku tidak ingin menghadiri acara itu. Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum dan berpura-pura bahagia di depan semua orang, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Tapi kemudian, aku menyadari bahwa acara itu adalah kesempatan sempurna untuk melaksanakan rencanaku. Aku mulai mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Pertama-tama, aku mencari informasi tentang Sari. Dari beberapa obrolan singkat dengan teman-teman kantor Fadil, yang aku hubungi dengan alasan ingin memberikan kejutan spesial untuk ulang tahun pernikahan kami, aku berhasil mengetahui bahwa Sari sering datang ke acara-acara resmi bersama Fadil. Bahkan, ia tampaknya cukup dekat dengan keluarga besar Fadil, meski tidak ada yang tahu persis siapa sebenarnya wanita itu. Lalu, aku melakukan sesuatu yang mungkin orang lain anggap gila. Aku mengundang Sari ke resepsi ulang tahun pernikahan kami. Tentu saja, aku tidak memberitahu Fadil tentang ini. Aku hanya mengirimkan undangan ke alamat emailnya dengan nama samaran. Seolah-olah undangan itu berasal dari panitia acara. Aku yakin, dengan sifat sombongnya, Sari pasti akan datang, demi menunjukkan eksistensinya di depan keluarga besar Fadil. Hari H pun tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun merah anggun yang sengaja kubeli untuk acara ini. Gaun itu terlihat kontras dengan suasana hatiku yang gelap,
Tapi aku ingin terlihat sempurna malam itu. Bukan untuk Fadil, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku tidak terpuruk, meskipun hatiku sedang hancur. Resepsinya digelar di sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota Lampung. Ruangan itu dipenuhi dekorasi bunga segar, lampu kristal yang berkilauan, dan meja-meja prasmanan yang penuh dengan hidangan lezat. Musik live mengalun pelan, menciptakan suasana yang romantis, namun penuh tekanan bagi orang-orang seperti aku, yang harus berpura-pura bahagia di tengah kehancuran. Fadil berdiri di sampingku, tersenyum, ramah kepada para tamu undangan. Ia tampak begitu sempurna dalam setelan jas hitamnya, dengan dasi yang rapi dan wajah yang berseri-seri. Aku hampir lupa bahwa pria yang berdiri di sampingku adalah orang yang sama, yang telah mengkhianatiku berkali-kali. Hampir. Saat acara dimulai, MC memanggil kami ke panggung untuk memberikan sambutan. Fadil berbicara dengan nada penuh keyakinan, mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir, dan menyampaikan betapa bahagianya ia memiliki istri seperti aku. Kata-katanya terdengar manis, tapi aku tahu itu semua hanya kepalsuan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun yang menyebar di udara. Ketika giliranku untuk berbicara, aku mengambil mikrofon dengan tangan gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang namun penuh emosi. Terima kasih banyak atas kehadiran semua tamu undangan malam ini, kataku sambil tersenyum tipis. Namun, sebelum kita melanjutkan acara ini, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Semua mata tertuju padaku. Fadil memandangku dengan ekspresi bingung, sementara keluarganya tampak tegang. Aku tahu, malam ini adalah perayaan cinta dan komitmen. Tapi sayangnya, apa yang kalian lihat di depan kalian ini bukanlah pernikahan yang sempurna. Suamiku, Fadil, ternyata telah mengkhianati janji pernikahan kami. Suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sementara keluarga besar Fadil mencoba menenangkan suasana. Fadil sendiri terlihat pucat pasi, matanya melebar karena syok. Aku menemukan bukti bahwa dia telah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain. Lanjutku, suaraku semakin mantap. Wanita itu ada di antara kita malam ini, namanya Sari. Seluruh ruangan langsung terdiam. Semua orang mencari-cari sosok Sari di antara tamu undangan. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, seorang wanita cantik dengan gaun biru elegan berdiri dari kursinya, tampak bingung dan cemas. Itu dia. Sari. Fadil langsung menghampiriku, wajahnya memerah karena marah. Maya, apa yang kamu lakukan? Bentaknya, suaranya rendah tapi penuh amarah. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Jawabku dingin. Aku tidak ingin semua orang di sini berpura-pura bahwa pernikahan kita sempurna, sementara kau menghancurkanku dari belakang. Keluarga besar Fadil mulai berteriak-teriak, mencoba menenangkan situasi. Ibu mertuaku, Bu Ani, menarik tanganku dengan kasar. Maya, apa-apaan ini? Kenapa kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum? Aku tidak mempermalukan siapa-siapa, balasku tegas. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa aku bukan penyebab masalah dalam pernikahan ini. Penyebabnya adalah suamiku sendiri. Acara yang seharusnya penuh kebahagiaan itu berubah menjadi drama besar. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan, sementara yang lain sibuk mengomentari apa yang terjadi. Fadil tampak seperti orang yang kehilangan kendali. Ia mencoba mengejar Sari, yang langsung kabur dari tempat itu. Tapi langkahnya terhenti ketika beberapa wartawan lokal mulai muncul. Entah bagaimana, mereka mendapat kabar tentang insiden ini dan langsung datang untuk meliput. Malam itu, aku duduk sendirian di sudut ruangan, menatap hiruk-pikuk yang terjadi di sekitarku. Hatiku terasa kosong, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku telah berdiri untuk diriku sendiri, meskipun harga yang harus kubayar mungkin lebih besar daripada yang kubayangkan. Aku tahu, keputusan ini akan membawa konsekuensi besar. Keluarga besar Fadil pasti akan menyalahkanku, masyarakat akan membicarakanku, dan reputasiku mungkin akan hancur. Tapi aku tidak peduli lagi.
Aku hanya ingin dunia tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Dan malam itu, aku merasa seperti telah memulai babak baru dalam hidupku, meskipun aku belum tahu bagaimana akhir ceritanya. Setelah kekacauan di resepsi ulang tahun pernikahan kami, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Semua orang membicarakanku, di media sosial, di pasar, bahkan di acara arisan ibu-ibu kompleks. Aku tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja rasanya menyakitkan. Setiap kali aku keluar rumah, aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang penuh penilaian. Ada yang menggelengkan kepala dengan ekspresi kasihan. Ada yang berbisik-bisik saat melihatku lewat. Dan ada juga yang memandangku dengan rasa jijik seolah aku adalah penyebab semua masalah. Namun, di balik semua hinaan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Fadil tidak mencoba membela dirinya kepada publik. Ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun untuk menjelaskan situasi atau menyangkal tuduhanku. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang berusaha menutupi sesuatu. Itu membuatku curiga. Apakah perselingkuhannya dengan Sari hanya puncak dari gunungan masalah lain? Atau ada rahasia lebih besar yang selama ini ia sembunyikan? Aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang hubungan Fadil dan Sari. Dengan bantuan teman lama yang bekerja sebagai admin di kantor tempat Fadil bekerja, aku berhasil mendapatkan beberapa informasi penting. Ternyata, Sari bukan sekadar kolega biasa. Ia adalah asisten manajer di divisi yang sama dengan Fadil dan memiliki pengaruh besar di perusahaan itu. Bahkan, beberapa proyek besar yang sukses dijalankan Fadil ternyata melibatkan campur tangan Sari secara langsung. Ada rumor bahwa hubungan mereka sudah berlangsung sejak awal Fadil ditugaskan di divisi tersebut. Bahkan mungkin lebih lama dari itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Fadil telah menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah Sari. Temanku memberiku salinan dokumen-dokumen internal yang menunjukkan transaksi mencurigakan antara akun perusahaan dan beberapa vendor yang ternyata dimiliki oleh Sari. Ada pembelian mobil mewah, liburan ke luar negeri, bahkan apartemen di Jakarta yang semuanya dibayar menggunakan uang perusahaan. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan atasan Fadil. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kulihat. Bukan hanya karena Fadil mengkhianati janji pernikahan kami, tapi juga karena ia melakukan hal-hal ilegal demi wanita itu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Sari benar-benar mencintainya? Ataukah ia hanya memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi? Dan jika demikian, apakah Fadil sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan? Sementara itu, tekanan dari keluarga besar Fadil semakin meningkat. Mereka datang ke rumahku setiap hari, mencoba membujukku untuk minta maaf dan memperbaiki hubunganku dengan Fadil. Menurut mereka, apa yang kulakukan di resepsi adalah aib besar bagi keluarga. "Kamu harus ingat posisimu, Maya," kata Bu Ani, ibu mertuaku, dengan nada dingin. "Sebagai istri, tugasmu adalah menjaga nama baik keluarga, bukan malah mencorengnya." "Tapi bagaimana dengan nama baikku, Bu?" Balasku, suaraku bergetar karena emosi. "Apakah aku harus diam saja sementara suamiku berselingkuh dengan wanita lain?" Bu Ani menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih tajam. "Dalam pernikahan, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Kamu terlalu egois. Lihatlah dirimu. Tidak bekerja, tidak punya pendapatan sendiri, dan hanya bergantung pada Fadil. Bagaimana kamu bisa mengharapkannya untuk setia padamu?" Kata-katanya seperti cambukan yang menyakitkan. Aku tahu ia mencoba membuatku merasa rendah diri, tapi aku tidak mau lagi terpengaruh oleh omongannya. Meski begitu, ada bagian dari diriku yang mulai meragukan kemampuanku. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan cinta dan kesetiaan? Apakah aku cukup baik untuk Fadil? Di tengah kebingunganku, aku bertemu dengan Rizky, teman lamaku dari SMA. Kami bertemu secara kebetulan di sebuah kedai kopi di pusat kota. Awalnya, aku merasa enggan untuk bercerita padanya tentang masalahku, tapi entah kenapa, kehadirannya membuatku merasa nyaman. Rizky mendengarkan semua ceritaku dengan sabar, tanpa menghakimi. Ia bahkan memberiku nasihat yang membuatku merasa lebih kuat. "Maya, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain," katanya dengan nada lembut. "Kamu punya nilai sendiri
Dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Kata-katanya membuatku tersadar. Selama ini, aku terlalu sibuk mencoba memenuhi ekspektasi orang lain sampai lupa bahwa aku punya hak untuk bahagia. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk dihargai. Aku tidak perlu menanggung semua tekanan ini sendirian. Namun, ketika aku mulai merasa sedikit lega, sebuah kejutan besar muncul. Saat sedang membersihkan ruang tamu, aku menemukan sebuah kotak tua di lemari Fadil. Di dalamnya, ada surat-surat lama yang ditulis oleh Sari. Isinya membuatku terkejut. Ternyata, Sari dan Fadil sudah saling mengenal sejak lama, bahkan sebelum kami menikah. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar putus, meskipun Fadil mengklaim bahwa ia sudah menjalin hubungan serius denganku saat kami pertama kali bertemu. Salah satu surat itu berisi kalimat yang membuatku marah sekaligus sedih. Aku tahu kita harus menunda hubungan ini untuk sementara waktu. Tapi aku yakin suatu hari nanti kita akan bersama lagi. Kamu hanya perlu bersabar, sayang. Ternyata, pernikahan kami hanyalah sandiwara belaka. Fadil menikah denganku hanya karena tekanan keluarganya, sementara hatinya selalu milik Sari. Aku merasa seperti boneka yang dimanfaatkan untuk menjaga reputasi keluarga mereka. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang surat-surat itu erat-erat. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku tahu, inilah saatnya untuk membuat keputusan besar. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Aku harus memilih. Apakah aku akan tetap bertahan demi menjaga nama baik keluarga, atau aku akan meninggalkan Fadil dan memulai hidup baru? Pilihan itu tidak mudah, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku direndahkan lagi. Aku akan menemukan cara untuk bangkit dari semua ini, meskipun aku harus melakukannya sendirian. Malam itu, setelah menemukan surat-surat lama antara Fadil dan Sari, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan setiap kata yang tertulis di sana. Kata-kata yang penuh dengan janji-janji palsu dan rencana rahasia mereka berdua. Bagaimana mungkin Fadil bisa melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin ia bisa membohongiku selama bertahun-tahun, sementara aku mencintainya dengan sepenuh hati? Aku merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku bisa memilih untuk tetap tinggal dalam pernikahan ini, mengabaikan semua rasa sakit dan kebohongan demi menjaga nama baik keluarga. Tapi di sisi lain, aku bisa meninggalkan semuanya, Fadil, keluarganya, dan semua tekanan yang datang bersamanya, dan mencoba memulai hidup baru. Namun, pilihan kedua tampak begitu menakutkan. Aku tahu bahwa meninggalkan Fadil akan membuatku menjadi bahan omongan di masyarakat. Orang-orang akan menganggapku sebagai istri gagal, wanita yang tidak bisa menjaga rumah tangganya. Dan yang lebih buruk lagi, aku harus menghadapi kenyataan hidup sendiri tanpa dukungan finansial atau sosial. Tapi apakah hidup bersama Fadil lebih baik daripada hidup tanpanya? Setiap kali aku memikirkan tentang masa depan kami, aku hanya melihat kegelapan. Hubungan kami sudah hancur sejak lama, bahkan sebelum aku mengetahui tentang perselingkuhannya. Kami tidak pernah benar-benar saling memahami, dan cinta yang dulu ada di antara kami telah lenyap entah kemana. Jika aku memilih untuk bertahan, aku hanya akan menjadi bayangan dari diriku sendiri. Wanita yang kehilangan harga diri demi sebuah pernikahan yang kosong. Namun, keputusan untuk meninggalkan Fadil juga bukan hal yang mudah. Aku masih ingat kata-kata Bu Ani, ibu mertuaku, yang selalu mengatakan bahwa aku tidak cukup baik untuk Fadil. Kamu hanya tinggal di rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Kamu hanya bergantung pada Fadil. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku, membuatku meragukan kemampuanku untuk hidup mandiri. Aku tahu bahwa aku bisa belajar lagi, mencari pekerjaan, atau bahkan memulai usaha kecil-kecilan. Tapi apakah aku cukup kuat untuk melewati semua rintangan itu? Di tengah kebingunganku, Rizky kembali hadir dalam hidupku. Ia menghubungiku beberapa hari setelah pertemuan kami di kedai kopi, hanya untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja. Awalnya, aku ragu untuk menceritakan semua masalahku padanya. Tapi ketika aku akhirnya membuka diri,
Ia mendengarkanku dengan penuh perhatian. Rizky tidak hanya memberiku nasihat, tapi juga membantu memperkuat mentalku. Maya, hidupmu adalah milikmu sendiri, katanya suatu sore saat kami duduk di taman dekat rumahku. Kamu tidak perlu hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa bahwa hubunganmu dengan Fadil sudah tidak sehat lagi, maka tidak ada salahnya untuk meninggalkannya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kata-katanya membuatku merasa lebih ringan. Meski begitu, aku masih belum bisa sepenuhnya yakin dengan keputusanku. Ada bagian dari diriku yang takut akan masa depan, takut akan kegagalan, dan takut akan penilaian orang lain. Tapi Rizky terus mendukungku, mengingatkanku bahwa aku memiliki kekuatan yang bahkan tidak aku sadari. Sementara itu, Fadil mulai mencoba memperbaiki hubungan denganku. Entah karena rasa bersalah, atau karena ia takut skandalnya dengan Sari terbongkar ke publik, ia tiba-tiba menjadi lebih perhatian. Ia pulang lebih awal dari kantor, membawakanku bunga, dan bahkan mencoba mengajakku makan malam romantis seperti dulu. Tapi aku tahu, semua itu hanya kepalsuan. Ia tidak benar-benar peduli padaku. Ia hanya ingin memperbaiki citranya, agar masalah ini tidak merusak karier dan reputasinya. Suatu malam, ia duduk di sampingku di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, namun penuh penyesalan. Maya, aku minta maaf atas semua yang terjadi, katanya, pelan. Aku tahu aku sudah salah besar, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kekosongan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, Fadil? Tanyaku dengan nada dingin. Ataukah kamu hanya takut jika semua orang tahu kebenaran tentang hubunganmu dengan Sari? Ia terdiam, matanya menghindar, dan aku tahu bahwa aku benar. Cinta yang ia bicarakan hanyalah alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengan Sari. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya. Mungkin rasa penasaran, mungkin keinginan untuk mendapatkan jawaban langsung dari mulutnya. Aku menghubungi nomornya dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe di pinggir kota. Awalnya, ia ragu-ragu, tapi akhirnya ia setuju. Ketika aku melihatnya duduk di meja, aku merasa aneh. Wanita ini adalah orang yang telah menghancurkan pernikahanku, tapi entah kenapa, aku tidak merasakan kemarahan yang luar biasa. Sebaliknya, aku merasa kasihan padanya. Ia tampak tegang, matanya terus bergerak gelisah, seolah ia takut aku akan mengungkapkan semuanya kepada publik. Aku tahu hubunganmu dengan Fadil, kataku langsung, tanpa basa-basi. Dan aku tahu bahwa kalian berdua sudah merencanakan ini sejak lama. Yang ingin aku tahu adalah, apa tujuanmu sebenarnya? Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, katanya pelan. Aku dan Fadil, kami hanya tidak bisa melepaskan satu sama lain. Tapi aku tidak pernah memaksanya untuk meninggalkanmu. Itu semua keputusannya. Aku tersenyum pahit. Jadi, kalian berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, sementara aku dijadikan korban dalam permainan kalian? Ia tidak menjawab. Tapi dari ekspresinya, aku tahu bahwa aku benar. Semua ini hanya tentang keegoisan mereka berdua. Mereka tidak peduli dengan perasaanku, atau dengan kehancuran yang mereka timbulkan dalam hidupku. Setelah pertemuan itu, aku semakin yakin dengan keputusanku. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam hubungan yang penuh kepalsuan. Aku harus pergi, meskipun itu berarti aku harus menghadapi dunia yang keras dan penuh penilaian. Aku tahu, ini adalah langkah yang sulit. Tapi aku percaya bahwa aku bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkan diriku direndahkan lagi. Esok harinya, aku membereskan barang-barangku dan meninggalkan rumah itu. Aku tidak memberitahu Fadil atau keluarganya. Aku hanya meninggalkan secarik surat singkat di meja makan, berisi kalimat sederhana. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Maaf jika ini menyakitimu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Langkah-langkahku
Terasa berat saat aku meninggalkan rumah yang pernah kusebut sebagai rumahku. Tapi di dalam hatiku, aku merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari rasa rendah diri, dan bebas dari semua kebohongan yang selama ini menghantuiku. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Aku harus belajar untuk hidup mandiri, untuk bangkit dari semua luka yang telah kuderita. Tapi aku percaya bahwa aku bisa melakukannya. Aku akan menemukan cara untuk membangun hidup baru, meskipun aku harus melakukannya sendirian. Dan untuk pertama kalinya aku merasa optimis tentang masa depanku. Setelah meninggalkan rumah itu, aku merasa seperti sedang berjalan di jalan yang tidak dikenal. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh harapan. Aku menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota Lampung, tempat yang sederhana namun cukup untuk memberiku ruang bernapas. Di sana, aku mulai belajar bagaimana menjalani hidup tanpa Fadil. Tanpa bantuan finansialnya, tanpa perlindungan keluarganya, dan yang paling penting, tanpa tekanan dari masyarakat yang selalu ingin menilai. Namun, meskipun aku sudah memutuskan untuk pergi, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Sari. Wanita itu bukan hanya sekadar selingkuhan Fadil. Ada sesuatu tentang hubungan mereka yang terasa lebih dalam, lebih kompleks daripada sekadar perselingkuhan biasa. Ketika aku bertemu dengannya di kafe beberapa hari lalu, ia tampak cemas, bahkan ketakutan. Apakah ia takut aku akan membongkar semuanya kepada publik? Atau ada rahasia lain yang lebih besar? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dengan bantuan Rizky, aku berhasil mendapatkan informasi tambahan tentang Sari. Ternyata, ia tidak hanya asisten manajer di kantor Fadil. Ia juga memiliki bisnis properti di Jakarta. Dan beberapa proyek besar yang melibatkan perusahaan Fadil adalah hasil kolaborasi antara mereka berdua. Lebih mengejutkan lagi, Sari ternyata hamil. Dan dari percakapan singkat dengan teman-teman kantor Fadil, kabarnya anak itu adalah hasil hubungan gelap mereka. Jantungku berdebar keras saat aku mendengar kabar itu. Bagaimana bisa Fadil melakukan ini padaku? Bukan hanya mengkhianati janji, pernikahan kami, tapi juga menambah beban dosa dengan anak yang lahir di luar nikah. Aku tidak bisa memahami bagaimana ia bisa begitu dingin, begitu egois. Namun, rasa penasaranku semakin dalam. Jika Sari benar-benar hamil, kenapa ia belum menikahi Fadil? Apakah Fadil tidak ingin bertanggung jawab atas anak itu? Atau ada alasan lain? Untuk mendapatkan jawaban, aku memutuskan untuk menghubungi Sari sekali lagi. Kali ini, aku tidak memberitahunya bahwa aku ingin bertemu. Aku hanya mengirimkan pesan singkat. Aku tahu kamu hamil. Kita perlu bicara. Beberapa jam kemudian, ia membalas dengan nada panik. Tolong, jangan katakan apapun kepada siapapun. Aku akan menemui kamu besok. Keesokan harinya, kami bertemu di tempat yang sama, kafe kecil di pinggir kota. Wajah Sari tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Matanya bengkak seolah ia baru saja menangis semalaman. Kenapa kamu ingin bertemu aku? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku ingin tahu kebenaran, jawabku tegas. Apakah anak itu benar-benar anak Fadil? Ia mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala. Ya, itu anaknya, katanya hampir berbisik. Tapi, dia tidak mau menikahiku. Aku tertegun. Kenapa? Sari menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ternyata, Fadil telah menjanjikan pernikahan padanya sejak awal hubungan mereka. Namun, ketika ia tahu bahwa Sari hamil, ia mulai menghindar. Ia bahkan mencoba menawarkan uang agar Sari mau menggugurkan kandungannya. Dia bilang, jika keluarganya tahu tentang ini, semuanya akan hancur. Lanjut Sari, air mata mengalir di pipinya. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ini anakku, dan aku ingin dia lahir. Aku merasa campuran emosi yang luar biasa. Marah, sedih, dan bahkan kasihan. Fadil tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga wanita yang diklaimnya dicintainya. Ia benar-benar seorang pengecut. Namun, cerita Sari tidak berhenti di situ. Ia mengungkapkan sesuatu yang membuatku terkejut. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, katanya, suaranya semakin pelan.
Aku tidak hanya bekerja sama dengan Fadil di proyek-proyek perusahaan. Aku juga punya hubungan dengan salah satu anggota keluarga besarnya. Anggota keluarga besarnya? Ulangku, bingung. Ya, katanya, lalu menundukkan kepala. Aku punya hubungan khusus dengan kakaknya, Aldi. Dia yang membantu aku mendapatkan posisi di perusahaan itu. Dan dia juga yang meminta aku untuk tetap diam soal hubungan aku dengan Fadil. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, semua ini bukan hanya tentang Fadil dan Sari. Keluarga besar Fadil juga terlibat. Mereka tahu tentang perselingkuhan itu, dan mereka membiarkannya demi keuntungan bisnis. Semua ini adalah bagian dari rencana besar yang melibatkan korupsi, manipulasi, dan pengkhianatan. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Selama ini, aku mengira bahwa keluarga besar Fadil adalah orang-orang yang baik, yang hanya ingin menjaga nama baik keluarga. Tapi ternyata, mereka adalah bagian dari masalah ini. Mereka diam bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah keuntungan dan reputasi, bukan kebahagiaan atau kejujuran. Setelah pertemuan itu, aku memutuskan untuk tidak diam saja. Aku mengumpulkan semua bukti yang aku miliki. Chat antara Fadil dan Sari, dokumen-dokumen, transaksi ilegal, rekaman percakapan, dan pengakuan Sari sendiri. Aku mengirimkan semuanya kepada atasan Fadil di kantor, serta kepada media lokal yang sudah lama mengincar skandal di perusahaan itu. Beberapa hari kemudian, berita tentang korupsi dan perselingkuhan Fadil meledak di media. Nama Fadil menjadi sorotan publik, dan karier serta reputasinya hancur dalam semalam. Keluarganya juga tidak bisa lepas dari tuduhan. Kakaknya, Aldi, diperiksa oleh kepolisian atas keterlibatannya dalam skandal korupsi tersebut. Semua orang yang pernah memandang rendah diriku sekarang menjadi bahan omongan di masyarakat. Namun, meskipun semua ini terjadi, aku tidak merasakan kepuasan atau dendam yang tersalurkan. Aku hanya merasa lega. Aku tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku sudah menemukan kebenaran, dan aku sudah melawan ketidakadilan yang selama ini menindasku. Esok harinya, aku duduk di tepi jendela kamarku, menatap langit pagi yang cerah. Udara segar masuk lewat celah-celah jendela, membawa aroma bunga kenanga yang kubawa dari rumah lamaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku bisa bernapas dengan bebas. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu bahwa aku bisa menghadapinya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti aku benar-benar hidup. Beberapa bulan telah berlalu sejak semua kekacauan itu. Kehidupanku kini jauh berbeda dari apa yang pernah aku bayangkan. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah dengan halaman yang dipenuhi bunga kenanga, tapi di sebuah kamar sederhana di pinggiran kota Lampung. Meskipun tempat ini tidak sebesar rumah lamaku, ia memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada kemewahan, kedamaian, dan kebebasan. Setelah skandal Fadil meledak di media, hidupnya hancur total. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, bahkan keluarganya sendiri mulai menjauh darinya. Sari, wanita yang selama ini ia klaim dicintainya, meninggalkannya begitu saja setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, uang hasil korupsi yang telah ia simpan diam-diam. Kakaknya, Aldi, juga harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Ia ditangkap oleh pihak berwajib karena terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran di perusahaan itu. Semua orang yang pernah memandang rendah diriku sekarang menjadi bahan omongan di masyarakat. Namun, meskipun semua itu terjadi, aku tidak merasa puas atau merayakan kejatuhan mereka. Bagiku, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menemukan keadilan bagi diriku sendiri dan melawan ketidakadilan yang selama ini menindasku. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Aku punya harga diri, dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Saat pertama kali meninggalkan rumah itu, aku merasa takut akan masa depan. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup sendiri. Tapi Rizky, teman lamaku, selalu ada untuk mendukungku. Ia membantu memperkenalkanku pada beberapa teman-temannya yang memiliki usaha
kecil-kecilan. Dengan bantuan mereka, aku mulai belajar membuat kue tradisional, sesuatu yang dulu sering kulihat ibuku lakukan di pasar desa. Aku memulai usaha kecil-kecilan, menjual kue-kue tradisional di pasar mingguan di sekitar Lampung. Awalnya, aku hanya menjual beberapa jenis kue sederhana, seperti klepon, onde-onde, dan nagasari. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai bereksperimen dengan resep-resep baru. Aku mencoba menambahkan sentuhan modern pada kue tradisional, seperti menyajikan klepon dengan isian coklat atau onde-onde dengan taburan keju. Ternyata, pelanggan menyukai ide tersebut dan usahaku mulai berkembang. Selain menjual kue, aku juga mulai menulis blog tentang hidupku, tentang perjuanganku melawan tekanan sosial, tentang bagaimana aku bangkit dari kehancuran, dan tentang pentingnya menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Blog itu perlahan-lahan mendapatkan banyak pembaca, terutama para wanita yang mengalami masalah serupa denganku. Mereka mengirimiku pesan-pesan penuh dukungan. Berterima kasih, karena aku telah memberi mereka keberanian untuk melawan ketidakadilan dalam hidup mereka. Rizky juga menjadi bagian penting dalam babak baru hidupku. Ia tidak hanya menjadi pendukung, moral, tapi juga teman yang selalu ada di sisiku. Kami sering menghabiskan waktu bersama. Entah itu berbicara tentang masa depan, berbagi cerita tentang kehidupan kami masing-masing, atau sekadar menikmati sore hari di tepi sungai. Lama-kelamaan, hubungan kami semakin dekat, dan aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Cinta yang tulus. Suatu malam, saat kami duduk di bawah langit penuh bintang, Rizky menggenggam tanganku erat. "Maya," katanya, pelan, "aku tahu kamu sudah melewati banyak hal buruk dalam hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Aku tersenyum, air mata mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku adalah diriku sendiri. Wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rizky memutuskan untuk memulai hidup baru bersama. Kami tidak langsung menikah, karena kami ingin memastikan bahwa hubungan kami didasarkan pada cinta dan saling pengertian, bukan tekanan sosial atau ekspektasi orang lain. Kami membangun rumah kecil di pinggiran kota. Dekat dengan pasar tempat, aku menjual kue. Setiap pagi, aku bangun dengan senyum di wajahku, menyiapkan kue untuk pelanggan, dan merencanakan masa depan bersama Rizky. Meskipun hidupku masih jauh dari sempurna, aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Aku tahu bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi semua tantangan yang datang dalam hidupku. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah baruku, aku melihat seorang anak kecil berlarian di halaman depan. Anak itu adalah tetangga kami, yang sering datang untuk membeli kue. Ia tertawa riang, wajahnya berseri-seri tanpa beban. Aku tersenyum melihatnya, lalu menatap langit sore yang berwarna oranye. Aku memikirkan semua yang telah kulalui. Semua, rasa sakit, semua air mata, semua kebohongan yang pernah kuhadapi. Tapi aku juga memikirkan semua kebahagiaan yang kini kumiliki, usaha kecil-kecilanku, blog yang menginspirasi orang lain, dan cinta yang tulus dari Rizky. Aku tahu hidup ini tidak akan selalu mudah. Pasti akan ada tantangan-tantangan baru yang harus aku hadapi. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah menemukan kekuatan dalam diriku, dan aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku